dalam acara doa pagi. Sebelum kita akan masuk dalam pokok-pokok doa, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 10 ayat 10. Jadi pagi hari ini yang indah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma 10 ayat 10. Jika Bapak Ibu saudara sekalian telah menemukan, marilah saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil di kitab Roma 10 ayat yang 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Satu ayat ini saya akan bacakan sekali lagi, firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Paulus menuliskannya dengan urapan Roh Kudus mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Inilah rahasia mukjizat Tuhan, ayat emas ini yang indah di pagi hari ini. Paulus adalah seorang yang penuh kuasa dari Tuhan, seorang teologia, seorang yang pintar akademis, tetapi juga seorang yang diurapi Tuhan dengan mukjizat-mukjizat yang terjadi. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul, bahkan sapu tangannya saja dapat menyembuhkan semua orang yang sakit apapun. Ketika dia pakai, Rasul Paulus memakai sapu tangan ini, sakit kanker, sakit lever, sakit tumor, buta, dapat melihat dengan menggunakan sapu tangan ini. Alkitab menuliskannya, apapun sakitnya. Bahkan ketika dia akan berangkat ke Malta ketika dia akan ke Roma untuk diadili, dia terdampar di Malta. Suatu ketika dia menyalakan api unggun, ada di situ ular bludak, ular yang boleh dikatakan mengandung bisa yang mematikan, lalu menggigit dia, dan orang di situ akan berkata dia akan segera mati. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena Paulus mengerti, mempunyai kuasa pengurapan untuk penyembuhan dan mukjizat terjadi. Dia tidak tersentuh apa-apa. Dia tidak mengalami suatu masalah krisis akan tubuhnya yang digigit ular. Dan akhirnya dia baik-baik saja. Lalu datanglah gubernur Malta di sana, dan orang-orang di sana minta didoakan dan disembuhkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mukjizat terjadi. Ketika Paulus melakukan kuasa yang diinterpretasikan oleh kuasa dari Yesus Kristus, maka yang terjadi, sakit apapun di Malta sembuh. Dan bahkan dia minta untuk menjadi dewa di tempat itu, karena penyakit apapun mereka disembuhkan. Sampai Paulus pun berkata, aku bukan seorang dewa, aku adalah seorang hamba, aku adalah seorang rasul yang diutus Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan anggap aku sebagai dewa. Kisah Para Rasul menceritakannya. Inilah ternyata bagaimana mukjizat itu terjadi. Dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dua hal lah Bapak Ibu sekalian, jika kita mau menerima mukjizat Tuhan yang terjadi. Jika kita mau merubah segala kemiskinan kita, segala kesusahan kita dengan masalah-masalah keuangan, masalah kerugian, masalah target, budget, omset, masalah rumah tangga, masalah apapun, kita perlu mukjizat Tuhan. Dan masalah sakit penyakit yang divonis dokter kita akan mengalami waktu yang mendesak dengan penyakit yang stadium 4 atau krisis, penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit lever, penyakit lumpuh, penyakit apapun juga. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 53 ayat 3, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Lalu Paulus menuliskan dalam kitab Roma 10, kalau kita mau menerima mukjizat kuasa Tuhan, orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan, dan itu mukjizat
terjadi dan terus berlangsung. Karena Tuhan Yesus berkata, bumi langit boleh lenyap, tetapi firman-Ku akan tinggal tetap. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di pagi yang indah ini, jika kita mau menerima Yesus Kristus Tuhan, kita mau menerima mukjizat darinya, kita mau dirubah situasi kita dari hutang, membayar hutang, dan kita memberikan hutang, dari suatu kerugian menjadi suatu keberhasilan, adalah tidak lain. Kita harus mengamini firman Tuhan yang Paulus menuliskannya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus. Kuasanya sama. Kalau kita percaya kuasanya sama, maka percayalah, mukjizat itu kan terjadi. Sakitkah engkau di rumah sakit? Sakitkah engkau di rumah-rumah atau di tempat lain yang butuh pertolongan? Dokter bisa mengobati, tapi mukjizat menyembuhkan, memulihkan keadaan total. Kita lihat bagaimana dalam seorang yang buta ketika berseru kepada Yesus di jalan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, kasihanilah aku. Dan Yesus berkata, panggillah orang itu, Bartimeus. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Dan Yesus berkata, apa yang dapat kuperbuat kepadamu? Celikkanlah mataku. Dan Yesus mengatakan dalam kitab itu, dia mengambil tanah, lalu mengoleskannya di kedua matanya, dan disuruh cuci di taman, di kolam yang namanya Siloam. Ketika dicuci, celiklah matanya, dia dapat melihat dengan baik. Itulah Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, seperti seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan, dia telah menggunakan uang untuk berobat ke tabib, ke dokter, dan segala macam, namun tidak ada kaedahnya. Alkitab mengatakan, lalu dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Inilah yang Paulus mengatakan, kalau engkau percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan engkau, maka terjadi mukjizat. Dan ketika dia jamah jubahnya, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Namun murid-muridnya berkata, susah Tuhan, karena begitu banyaknya orang yang ikut padamu dan mengelilingi engkau. Tetapi ada kuasa yang keluar daripadaku. Dan wanita itu berkata kepada Tuhan Yesus, akulah yang menjamah jubahmu Tuhan. Dan dia bercerita, 12 tahun mengalami pendarahan. Dia telah menjual segala harta kekayaannya, namun tidak ada faedahnya. Dan ketika dia menjamah jubah, dia percaya, Tuhan, aku disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah Tuhan Yesus berkata, percaya melakukan suatu tindakan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya dan berserah kepada Tuhan, itu adalah tindakan iman. Ketika melakukan suatu tindakan iman, percayalah, kuasa dari surga, kuasa yang dulu tetap sama, yang menghidupkan orang mati, membangkitkan orang, maka datang kepadamu dan menyembuhkan engkau. Kuasa yang sama ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur di saat orang susah untuk mengadakan pesta, ketika air anggur di Kana mengalami kehabisan, Tuhan mengubah air menjadi anggur, menjadi rezeki. Ketika 5.000 orang mengikuti Yesus untuk mendengar khotbah, untuk mendengarkan Injil Kerajaan Allah, maka apa yang terjadi? Tuhan memberi makan mereka dengan 5 roti 2 ekor ikan. Dirubahnya menjadi 5.000, bahkan tersisa, Alkitab mengatakan 12 bakul. Tuhan memberikan makan. Sama juga ketika bangsa pilihannya keluar dari Mesir, 2 juta orang. Tuhan tidak akan membiarkannya. Tuhan memberikan mana, roti dari surga, roti yang para malaikat makan di surga, dicurahkan kepada mereka. Selama 40 tahun mereka makan mana dari surga, dijatuhkannya dari langit, dan diberikan juga daging burung puyuh yang melimpah jatuh, dan mereka makan kenyang. Bapak Ibu sekalian, itulah Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kita, asal kita memiliki iman, kata Paulus yang pertama. Karena dengan hati orang percaya, maka ketika hati orang percaya, maka iman itu diaktifkan. Kita harus perlu mengaktifkan iman.
saat kita harus mengalami suatu hal yang mungkin kita butuhkan. Apakah itu kita hutang? Hutang ojol, hutang apa? Kita tidak perlu lari dari masalah hutang. Tapi kalau kita akan berserah, mengaktifkan hutang dan berkata dengan hati orang percaya, maka dia dibenarkan. Hati kita harus jaga kepada Tuhan pada saat kita mengalami suatu hal atau segala sesuatu ke dalam kehidupan ini. Kita harus jaga hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca firman Tuhan, merenungkannya. Di situ banyak janji-janji. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti mata rantai doa ini. Karena doa adalah komunikasi kepada Tuhan. Di mana pencipta yang diciptakan selalu dapat bertemu dengan doa. Dan nanti ketika kita telah pulang ke rumah Bapa, barulah kita muka dengan muka. Sebab di mana saat sekarang adalah tidak ada lain. Kita pun semua bergumul untuk masuk ke surga, untuk datang kepada Bapa. Dan kita harus percaya bahwa keselamatan itu datang daripada Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga adalah tidak ada lain. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Dia yang diberikan Bapa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anak yang tunggal. Dan sebentar lagi kita akan merayakannya. 2000 tahun yang lalu datang untuk menebus kita. Dan oleh darahnya, oleh salib di Kalpari, itu telah ditebus kita, menebus kita. Dan Dia berkata, semua sudah selesai. Taruhlah persoalanmu, taruhlah pergumulanmu, taruhlah sakit penyakitmu di Kalvari, dan percayalah kepada Dia. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Maka dikatakan di sini, engkau menggerakkan imanmu. Ketika engkau menggerakkan imanmu, percayalah, surga terbuka bagimu. Dan jikalau engkau pun juga didoakan ada sakitmu engkau tidak sembuh, tetapi kau percayalah, kuasa Tuhan mengalir di hidupmu. Yakobus berkata, kalau ada orang yang sakit, datanglah ke para panatua supaya diberikan minyak. Dan ketika didoakan, dan kalaupun dia tidak sembuh, berbahagialah, dosamu telah diampuni. Dan berbahagialah, engkau mengalami masalahmu dengan tenang dan aman dan nyaman. Yang pertama, Paulus mengatakan kalau kita mau menerima mujizat Tuhan, yang ada lain dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya dan dibenarkan. Dibenarkan dalam arti ketika kita mempercayainya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita langsung kembali lagi ke kumbangan. Baru percaya sebentar, langsung kita menonton film yang nggak bagus, melakukan suatu kejahatan pikiran. Jangan, fokuslah sampai mujizat itu terjadi. Dan itulah yang dibenarkan. Dan yang kedua dikatakan kalau kita mau menerima mujizat Tuhan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah mujizat Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua dikatakan Roma 10:10, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan sampai Tuhan mujizat itu terjadi. Hana, dia mengalami mandul, dia dinyek, orang katakan oleh Penina, madunya. Dia dikatakan Penina telah memiliki anak. Hana, istri yang benar, istri, dia mengalami kemandulan, dia tidak memiliki anak. Lalu ketika Penina mengejek dia bahwa dia telah memiliki anak, betapa hatinya hancur. Namun Hana, dia mencari Tuhan, dia percaya. Inilah yang dikatakan Paulus, percaya. Lalu dia mengaku dan diselamatkan. Dia berdoa ke bait Allah dan berseru kepada Tuhan. Dia berdoa dan tidak berhenti. Dalam kitab 1 Samuel, dia berdoa sampai suatu ketika Imam Elia yang ada di situ, yang bertugas di situ, mengatakan, mengapa Hana kau berdoa dari doa yang benar sampai engkau berdoa dalam bahasa roh yang tidak bisa didengar, dimengerti oleh orang. Lalu Hana bercerita. Lalu imam ini berkata, pulanglah, Tuhan telah mendengar doamu. Dan setahun kemudian Alkitab mengatakan Tuhan mengingat Hana, segala doanya, segala keluh kesahnya, naik ke surga.
Dan apa yang terjadi? Hana hamil. Dia seorang mandul, Tuhan membuka rahimnya. Dan anaknya itu bernama Samuel, seorang nabi yang mentabiskan Daud dan Saul, raja Israel yang pertama dan yang abadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terkenal di sepanjang masa Daud. Yang dua hal ini Paulus menuliskannya, memberitahukan kepada kita. Yang pertama, kalau engkau mau menerima mukjizat Tuhan, ketika engkau mengalami masalah keuangan, masalah sakit, masalah rumah tangga, masalah jodoh pekerjaan, masalah karir, masalah apapun juga, yang pertama, percayalah dengan hatimu supaya imanmu bergerak. Percayalah dengan hatimu dan engkau dibenarkan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Janganlah ketika engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan, engkau ragukan lagi kuasanya. Itu akan pupus, akan membatalkan mukjizat terjadi. Tetapi ketika engkau percaya, engkau dibenarkan oleh karena engkau berharap kepada Tuhan, maka percayalah, hutang-hutangmu, masalahmu akan diselesaikan. Dan kedua, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya percaya Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini engkau akan dipulihkan, disembuhkan. Karena dua orang saat besar khasiat dua itu firman Tuhan. Kita harus klaim firman Tuhan, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapatkan. Bapak manakah jika anaknya meminta roti, diberinya batu, dan meminta ikan, diberinya ular? Engkau yang jahat tahu pemberianmu yang baik terhadap anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab mengatakan semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika engkau berdoa, engkau mengalami masalah keuangan, berdoalah kepada Bapa di surga. Engkau minta kepada Tuhan keuangan untuk menyelesaikannya, bukan untuk kesombongan, bukan untuk keangkuhan. Engkau memiliki minta uang, tapi minta untuk keperluanmu. Karena Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia tidak meminta makanan, berdoa mengajarkan kita untuk makanan yang melimpah ruah. Karena tahulah Tuhan bahwa manusia itu makan secukupnya saja. Lebih dari itu kalau kita banyak-banyak besok juga akan basi dan tidak akan digunakan lagi makanan itu. Tetapi hari ini berikan makanan kami yang secukupnya. Begitu juga kepada kita keperluan uang, Tuhan memberikan kita. Mohon kita berdoa kepada Tuhan dengan cara kita, Tuhan mencukupi kita, kebutuhan kita, keperluan kita, keuangan kita hari ini. Dan kalaupun ada lebih, itu adalah bonus dari Tuhan. Begitu juga untuk sakit, kita berdoa kepada sakit dengan keluh kesah apa yang di tubuh kita. Kita mengusirnya, kuasa-kuasa penyakit dari tubuh kita. Karena darah kita, tubuh dan tubuh kita ini telah ditebus 2000 tahun lalu di Bukit Kalpari. Kita percaya supaya kita dibenarkan. Kita percaya bahwa kuasa tetap sama, bahwa telah disembuhkannya kita oleh bilu-bilunya. Dalam kitab Yesaya 53 ayat 5, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Klaimlah firman Tuhan pagi hari ini. Rahasia Paulus bagaimana dia menerima mukjizat dan orang banyak menerima mukjizat. Yang pertama dikatakan dalam Roma 10 ayat 10, dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku, maka kita akan menerima keselamatan, kita akan menerima mukjizat, kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kalian, saya akan berdoa yang pada sakit dulu. Yang sakit berat, sakit kanker, sakit jantung, sakit tumor, sakit apapun, lumpuh. Marilah, saya mau berdoa dimanapun kau berada, di rumah sakit kah, di rumah-rumah, atau di tempat-tempat yang kau lihat pada hari ini. Percayalah, Paulus mengatakannya, dengan percaya kita dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku kita disembuhkan, dipulihkan. Letakkanlah tanganmu yang kanan di bagian yang sakit, sakit yang keras, sakit apapun juga. Letakkanlah pada bagian kananmu, tangan kananmu pada tempat-tempat yang sakit. Kita akan berdoa. Saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa kepada engkau. Dan percayalah, seperti Paulus melakukan tindakan ini kepada orang-orang dan mujizat terjadi. Bahkan sapu tangannya pun digunakan dan mujizat terjadi, Alkitab mengatakan. Dan di Malta mujizat terjadi sampai mereka dianggap dewa. Namun mereka berkata, jangan kau mengangkat kami sebagai dewa, karena kami adalah hamba Tuhan. Mari, taruhlah tanganmu yang kanan di bagian sakit, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, di pagi hari ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus percaya kepadamu. 2000 tahun yang lalu kau telah taruh seberah penyakit kami, segala kanker, sakit lumur, sakit apapun juga, orang lumpuh pun, bahkan orang mati, semua telah diletakkan di atas kayu salib di Kalvari. Dan firman berkata, semua sudah selesai, semua dalam kendali-Mu Yesus, dan kuasa-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu, dan aku percaya demi nama Yesus, sakit apapun juga kami usir, kami tolak demi nama Yesus Kristus, dan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya penyakit kamilah ditanggungnya, dan oleh sebab itu oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Demi nama Yesus kami menerima kesembuhan. Hai penyakit, kami tolak engkau di setiap tubuh, dan setiap tubuh anak-anakmu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Mari Bapak Ibu sekalian, mereka yang punya pergumulan soal hutang, soal pergumulan keuangan, soal pergumulan rumah tangga, jodoh, persoalan pergumulan lainnya, marilah kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang berkatakan dalam Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya maka dan dibenarkan, dan dengan iman dia berkata, berseru kepada Tuhan, dengan mulutnya, dengan hati dan pikirannya kepada Bapa yang di surga, supaya pintu surga dibukakan, dicurahkannya berkat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di pagi hari ini, doa orang saat besar khasiat itu, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapatkan. Dan Firman berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang punya pergumulan hutang, beban masalah, beban jodoh, pergumulan. Dan kami berdoa, Tuhan, bukakanlah Tuhan berkat-Mu ke atas keuangan kami, atas berkat-Mu ke rekening kami. Dan kami butuh uang ini pada hari ini, Tuhan. Kami percaya demi nama Yesus Kau curahkan, dan kami menggunakan uang ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk angkuhan, tetapi untuk keperluan kami, untuk kebutuhan kami, Bapa, demi nama Yesus Kristus. Karena firman berkata, mintalah maka Kau akan diberi. Kami percaya kami akan memintanya kepadamu, Tuhan, dengan percaya, dan Engkau membenarkan kami supaya kami memperoleh berkat-berkat daripadamu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit di pagi hari ini, Tuhan, dan lepaskanlah segala pergumulan, beban, masalah kami di pagi hari ini. Kami letakkan kepadamu di atas kayu salib. Demi nama Yesus Allah yang hidup itu, kami telah terlepas, kami telah diberikan damai sejahtera, kami diberikan curahkan berkat rezeki, kami diberikan kasih sayang, anugerah, jalan kelepasan, kelegaan, dan sukacita. Terima kasih ya Bapa, diberikan kami terobosan-terobosan, hikmat dan pewahyuan. Karena Engkaulah Allah yang menyertai kami. Kami tidak akan berkekurangan dalam Mazmur 32. Tuhan mengatakan, Tuhanlah gembalaku, kami tidak akan berkekurangan. Tuhan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Piala kami penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami. Dan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan baru setiap pagi. Dan kami menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur. Di dalam nama-Mu yang mulia, nama yang penuh mujizat, nama yang penuh berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Kita telah menerima berkat Tuhan di pagi hari ini yang indah lewat Roma 10 ayat 10. Rasul Paulus membuka rahasia kalau kita mau menerima berkat Tuhan. Percayalah, bumi langit akan lenyap, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Kita harus terus nantiasa berserah bersandar kepada Tuhan. Dan lihatlah, pertolongan Tuhan datang pada waktunya, dan tepat pada waktunya, dan indah pada masanya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Saya Pendeta Horace Siombing selalu berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kalau perlu didoakan, tulislah di WhatsApp di 08211 4798028 yang selalu ada. Dan jika Bapak Ibu sekalian melihat lagi untuk renungan pagi ini, ada di akun Facebook, yaitu di akun Horace Siombing maupun di TikTok ini. Dan jangan lupa juga kita berdoa untuk bulan depan, untuk ibadah Natal di seluruh bangsa Indonesia ini, supaya dalam keadaan aman dan lancar setiap gereja persekutuan doa yang menyelenggarakan, supaya mereka berjalan dengan baik. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat berjumpa lagi dalam doa pagi. Tuhan memberkati. Salam.